hubungan Israel dan Palestina, semakin kita ngotot adanya negara Palestina, semakin tidak akan damai. Tapi semakin kita selaras dengan firman Tuhan, maka kita akan damai. Perdamaian yang sejati selalu saya mau kembalikan kepada Sang Raja Damai. Kita nggak mungkin punya damai tanpa Yesus. Shalom God Lovers, senang sekali saya Pendeta Martin Hareva kembali menyapa Anda semua dalam Diaspora TV Talk Show. Pada episode sebelumnya, kita telah membahas Gaza dan Sandera di balik gencatan senjata Israel Hamas bersama dengan Ibu Monique Rekers. Kita melihat bagaimana dunia menyambut gencatan senjata dengan harapan, namun juga menyisakan banyak pertanyaan tentang masa depan kawasan itu. Hari ini kita akan melangkah lebih jauh setelah Gaza tenang, pertanyaan besar muncul. Kemana arah masa depan Israel dan Palestina? Apakah dunia sedang menuju solusi dua negara yang lama diimpikan? Atau justru konflik abadi yang tak berkesudahan? Topik kita kali ini, Israel-Palestina menuju dua negara atau konflik abadi. Bersama kita telah hadir kembali narasumber yang kita tunggu-tunggu, Ibu Monique Rekers, mantan wartawan, hamba Tuhan, dan pemilik channel YouTube Fakta Israel. Shalom Bu Monique. Shalom Pak Pendeta. Apa kabar Bu? Luar biasa. Sehat-sehat ya. Mimpin rombongan kemarin ke Israel, cuacanya udah dingin atau belum Bu? Belum dingin sih sebetulnya, karena kita nggak pakai jaket. Iya. Oh. Belum. Ya Masih. lumayan lah. Tidak terlalu panas tapi tidak juga dingin. Sejuk begitu ya? Iya, enak. Oh, enak dong suasananya ya. Kapan nih Pak Pendeta pergi? Iya, nanti mungkin minggu depan setelah makin damai. Pergi maksudnya ngajak penonton Diaspora TV ya. Baik. Supaya ikut ke Tanah Perjanjian. Benar. Dan kita berdoa di sana ya. Iya. Wah, luar biasa. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sejenak, memohon hikmat Tuhan agar percakapan ini membawa pencerahan dan damai sejahtera bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk hari yang indah yang Tuhan berikan. Saat ini kami ingin berbincang-bincang dengan hamba-Mu Ibu Monique Rekers, membicarakan tentang perdamaian di Israel. Kami mohon Roh Kudus memimpin, menuntun pembicaraan kami, sehingga kami diberkati dan semua God Lovers diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God Lovers, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini supaya semakin banyak orang yang mendapatkan perspektif yang jernih dan alkitabiah tentang apa yang terjadi di Timur Tengah. Dan bagi Anda yang baru pertama kali mampir, welcome. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Anda. Silakan Anda juga follow akun TikTok, Instagram, dan Facebook Diaspora TV agar Anda selalu terupdate dengan informasi terbaru dari kami. Baik, mari kita mulai diskusi kita. Bu Monique, dunia internasional kembali menyerukan solusi dua negara. Tapi faktanya pemukiman Yahudi di tepi barat terus bertambah. Apakah two-state solution masih realistis hari ini? Jawabannya sebetulnya saat ini sudah ada dua negara. Karena Palestina suka tidak suka dia itu punya pemerintahan. Otoritas Palestina yang dipimpin seorang presiden namanya Mahmud Abbas.
Dan Israel dengan Palestina waktu itu juga sudah berdamai di Iya. tahun 1993. Mhm. Bahkan diganjar Nobel Perdamaian buat Ya. Shimon Peres, buat Yitzhak Rabin, dan juga buat pemimpin organisasi pembebasan Palestina, Yasser Arafat. Iya. Nah, kalau kita mundur lagi ke belakang, ketika Inggris menguasai tanah perjanjian dengan nama mandat Inggris, Ya. Inggris jelas pada tahun 1917 itu menjanjikan seluruh tanah bekas kekuasaan Ottoman itu menjadi tanah buat orang Yahudi. Karena Oke. sesuai dengan Alkitab. Mhm. Nah, namun kemudian di tahun 1920 Inggris akhirnya membagi tanah itu menjadi dua. Ya. Menjadi dua antara Yahudi Palestina dengan Transjordania. Ya. Transjordania ini menjadi negara atau disebut sebagai kerajaan Transjordania yang kini menjadi kerajaan Yordania. Ya. Itu sejak Mei 1946. 25 Mei 1946. Jadi 2 tahun lebih dulu daripada Israel yang merdeka tahun 1948. Ya. Nah, Transjordania ini ya sesungguhnya adalah Palestina itu sendiri. Oh. Karena berasal dari satu bagian mandat Inggris yang dibagi dua. Ya. Udah ada berarti ini ya. Ya. Yordania. Kerajaan Yordan. Sejak 1946. Masalahnya tanah untuk orang Yahudi ini belum merdeka. Baru merdekanya tahun 1948. Ya. Itu pun dengan kondisi dibagi dua. Dibagi Jadi dua udah lagi. tinggal setengah, dibagi dua lagi. Untuk Arab Palestina dan Yahudi Palestina. Oh, begitu. Gitu ya. Jadi ini solusi 3 negara dong jadinya. Bukan solusi 2 negara Bapak Ibu. Ya. Kenapa bukan solusi 2 negara? Karena itu tadi. Sudah ada Transjordania. Iya. Lalu sekarang negara Israel. Dan ada lagi Palestina. Oh, begitu. Padahal notabene orang Yordania ini adalah orang Arab Palestina. Yang ada waktu itu di masa kekuasaan Inggris. Sejak Inggris menang Perang Dunia Pertama. Sehingga kerajaan Ottoman, kerajaan Turki itu runtuh. Itu. Jadi kalau ditanya realistis nggak sih? Sebetulnya udah tidak realistis lagi. Kenapa tidak realistis lagi? Karena akhirnya akibatnya sekarang jadinya solusi 3 negara. Jadi 3 negara yang ada di tanah itu ya? Yang ada di tanah tersebut. Karena Israel akhirnya tanahnya jadi kecil sekali. Iya, iya. Karena diambil untuk mendirikan negara Palestina. Ini menurut saya sangat tidak realistis. Iya, iya. Kalau tahu awalnya betul. seperti itu, tentu saja udah jadi 3 negara ternyata ya. Bahkan negara Palestina sebetulnya sudah lebih dulu ada daripada negara Israel. Karena Israel kan tahun 1948 merdekanya. Iya, 1946 sudah ada negara Palestina. Itulah yang meskipun hari ini namanya bukan Palestina ya. Kerajaan namanya apa? Yordania. Yordania, Transjordania. Gitu ya. Lalu kenapa? Kenapa negara ada? Palestina mau ada lagi gitu. Itulah yang namanya politik haus kekuasaan. Karena memang waktu itu pemimpin PLO mendirikan PLO ini, Yasser Arafat mendirikan PLO dalam sebuah acara Liga Arab. Mereka mungkin punya keputusan sendiri ya untuk ingin adanya negara di bawah Yasser Arafat. Oh, gitu. Jadi ambisi politik seseorang. Iya, iya. Itu keadaan yang sebenarnya. Menurut fakta sejarah. Karena memang betul itu yang terjadi. Iya. Makasih informasinya Bu Monik. Bagaimana Israel memandang konsep 2 negara, terutama jika Yerusalem tetap menjadi ibu kota Israel? Bukankah ini sulit diterima oleh Palestina yang menuntut Yerusalem juga menjadi bagian mereka? Memang
Jadi suka tidak suka Bapak Ibu semua, kita harus tahu bahwa Alkitab ini, Alkitab yang Bapak Ibu punya, itu adalah undang-undang dasar dari terbentuknya bangsa Israel. Karena kalau kita lihat sejarahnya, mereka ada di perbudakan di Mesir. Baru dituntun oleh Nabi Musa untuk keluar atau eksodus menuju ke tanah perjanjian. Disitulah bisa dikatakan lahirnya bangsa Israel ketika dalam proses eksodus tadi. Keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Di Gunung Sinai diberikan hukum-hukum oleh Tuhan sendiri. Hukum-hukum inilah yang menjadi dasar negara atau dasar berperilaku, berkehidupan bangsa Israel. Semuanya diatur oleh Tuhan sendiri. Jadi ya bisa dibilang Alkitab itulah undang-undang dasarnya bangsa Israel. Dan di situ Tuhan juga sudah menetapkan bahwa Ia memilih Yerusalem sebagai tempat di mana Ia menaruh namanya. Dasarnya dari mana? Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan Ishak di Bukit Moria. Yang jaraknya 3 hari perjalanan dari tempat Abraham berada, yakni di Beersheba. Jadi sejak awal memang Tuhan sudah memilih Yerusalem. Jadi tidak mungkin Yerusalem itu bisa dibagi. Karena akhirnya jatuhnya menentang Alkitab. Itu asal muasalnya berdirinya bangsa Israel dengan Perjanjian Lama. Dengan Perjanjian Lama yang sampai hari ini masih dibaca juga dan diakui sebagai kitab sucinya orang Yahudi. Dan orang Kristen juga. Dan orang Kristen juga. Oke. Nah, Ibu Monik, terlihat sikap Amerika dan Donald Trump yang ambigu atau bahkan seperti tidak mendukung two-state solution ini. Saat ditanya oleh wartawan setelah kembali dari KTT perdamaian Gaza di Mesir pada Oktober 2025, Trump menolak untuk mengambil sikap tegas terkait solusi 2 negara. Pada Juli 2025, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga menolak berpartisipasi dalam konferensi yang mendukung solusi 2 negara. Dengan alasan bahwa konferensi tersebut dapat mengganggu upaya gencatan senjata di Gaza. Duta Besar Amerika untuk Israel, Mike Huckabee, juga mengatakan ketidakpercayaannya terhadap solusi 2 negara dan mengkritik inisiatif beberapa negara Eropa yang mengakui negara Palestina secara unilateral. Sikap pemerintahan Trump saat ini berbeda dengan kebijakan luar negeri Amerika sebelumnya yang secara konsisten mendukung solusi 2 negara sebagai satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian abadi. Apakah mungkin negara Palestina tanpa ada dukungan dari Amerika Serikat menurut Ibu Monik? Amerika juga jelas salah satu dari negara anggota Dewan Keamanan. Jadi Bapak Ibu, Dewan Keamanan kan ada Rusia, Cina, Prancis, Inggris. Hanya Amerika nih yang masih menentang mengakui negara Palestina. Karena memang sebetulnya kalau kita baca Alkitab Bapak Ibu, tidak boleh membagi tanah perjanjian. Ini ada di Yoel 3 ayat 2. Gamblang sekali dikatakan di sini ya. Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Lembah Yosafat ini Bapak Ibu ada di depan Bukit Zaitun. Ada di depan Bukit Moria. Jadi di tengah-tengah antara 2 bukit di Yerusalem ada yang namanya lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Jelas Bapak Ibu, di sini dikatakan tanah Israel itu adalah tanahnya Tuhan. Bukan tanahnya Netanyahu, bukan tanahnya bangsa Israel. Jadi kalau kita mau lihat Bapak Ibu, Tuhan secara tegas sudah menginstruksikan
kepada bangsa Israel untuk menjaga tanah perjanjian. Dan bangsa-bangsa juga dikasih tahu sebagai firman Tuhan bahwa tidak boleh membagi tanahku. Bahkan sekarang PBB membagi tanah yang jelas-jelas Tuhan bilang tidak boleh dibagi. Sayangnya negara-negara Kristen yang baca Alkitab seperti Inggris, seperti Prancis. Inggris kita kenal banyak sekali penginjil luar biasa lahir dari Inggris ya. Ada Charles Spurgeon, ada Derek Prince, ada David Powson. Ini dari Inggris semua. Tapi apa yang terjadi? Malah Inggris sekarang meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Harusnya tidak terjadi. Betul. Kenapa tidak terjadi? Karena kita lihat lagi di Yoel 3 ayat 20 dan 21. Masih ada konfirmasinya dari Tuhan. Apa konfirmasinya? Di Yoel 3 ayat 20 dikatakan tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya dan Yerusalem turun-temurun. Yehuda itu kata lain dari Yudea. Yudea tetap didiami untuk selama-lamanya. Nah inilah tanah Israel mau dibagi dua. Wilayah Yudea dan Samarianya mau didirikan negara Palestina. Padahal kata Tuhan apa? Didiami untuk selama-lamanya. Yerusalem tidak bisa dibagi. Karena itu dikasih untuk bangsa Israel turun-temurun. Nah kalau kita lihat lagi di ayat yang 21. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Sion nama lain dari Yerusalem. Ya Tuhan yang gak mau bergeser dari Sion. Tuhan yang gak mau beranjak untuk pindah ke Jakarta misalnya. Gitu ya. Ketetapan dari Tuhan itu sendiri. Ketetapan dari kedaulatan Tuhan sendiri untuk memutuskan ia mau di mana. Dan kita harus menghargai apa yang Tuhan pilih. Kalau melihat di zaman kepemimpinan Trump, kelihatannya dia udah paham ini ya. Iya, sampai harusnya. dia tidak mendukung. Harusnya, semoga dia terus baca Alkitab. Karena kadang-kadang kalau sibuk orang jadi lupa baca Alkitab. Takutnya si Trump karena sibuk dia udah lupa nih. Wah, ini harus didoakan. Agar tetap konsisten. Ini menarik sekali ya Bu Monik. Kenapa Yerusalem masih tetap ada di bawah kekuasaan Israel. Karena memang mereka memegang perintah Tuhan. Dan karena memang Tuhan juga yang menjaga. Supaya firman-Nya tetap berlaku. Kalau Tuhan kita bukan Tuhan yang hidup Bapak Ibu. Gampang sekali Yerusalem direbut. Iya, betul. Itu karena Tuhan aja, Tuhan yang menjaga apa yang Ia sudah firmankan. Nah, banyak yang mengacu pada konvensi Montevideo sebagai dasar hukum berdirinya sebuah negara. Kalau kita lihat kondisi Palestina sekarang, apakah mereka sudah memenuhi syarat itu, Bu Monik? Kalau secara syarat berdirinya negara, ada 3 syarat. Pertama dia punya tanah ya, dia punya wilayah. Lalu dia punya penduduk dan dia punya pemerintahan. Nah tentu saja saat ini kalau kita lihat tantangan paling utama adalah bagaimana umat Kristen seperti kita nih Kristen di Indonesia. Kita harus bisa menjelaskan bahwa ini tidak sesuai dengan syarat berdirinya sebuah negara modern yang ditulis melalui konvensi Montevideo tahun 1933. Jadi sebelum Israel berdiri, sebelum Israel merdeka, konvensinya sudah ada duluan. Sehingga ini dibikin bukan berarti untuk menguatkan keabsahan Israel, bukan loh. Tapi ini sudah ada dulu. Nah, ternyata kita harus bertanya kalau Palestina mau berdiri, negaranya, wilayahnya di mana? Harus ada batas utara di mana, selatannya batasnya dengan siapa, timur baratnya berbatasan dengan negara mana. Ini nggak jelas. Kenapa? Karena wilayah Palestina itu dikasih pemberian dari Israel. Kalau tidak diberikan oleh Israel, tidak ada wilayah.
Ya. Bagaimana caranya mereka punya negara Hmm. kalau tidak ada wilayah? Iya. Nah, kita sekarang ini harus bisa menjelaskan bahwa Yudea dan Samaria itu adalah bagian integral, bagian yang menyatu, menyeluruh Iya. sebagai tanah perjanjian. Iya. Namanya aja tanah perjanjian. Hmm. Kalau itu sudah dibagi, berarti kita melanggar janji. Bukan Tuhan yang melanggar janji, tidak. Manusia yang memutuskan untuk melanggar janji itu, makanya Tuhan akan bertindak. Akan ada konsekuensi atas mereka yang membagi tanahku. Kita Iya. baca tadi ayatnya, kita sudah lihat. Yoel 3 ayat 2. Iya. Yoel 3 ayat 20 sampai 21 itu sudah jelas sekali. Jadi Bu Monik, Tuhan sendiri yang menjaga daerah itu tersebut, dan juga bangsa Israel menjaga itu. bangsa Israel karena mereka patokannya tadi undang-undang dasarnya adalah Alkitab, Iya. maka tentu saja apa yang ditulis di Alkitab harus mereka lakukan. Mhm. Kalau tidak, konsekuensinya mereka pasti dianggap melanggar, Iya. dianggap berdosa. Berdosa itu bukan hanya ketika mereka membunuh, mencuri, atau berbohong. Iya. Berdosa itu adalah tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, itu udah dosa kan. Betul. Kamu dikasih tanah. Loh, kok kamu malah kasih ke orang lain? Ini Israel udah salah loh. Karena mereka udah kasih Bethlehem kepada Palestina. Makanya ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Menjadi wilayah panas. Menjadi wilayah yang penuh dengan konflik. Iya. Akibat dikasih. Selalu ada konsekuensi. Iya, membuka celah. Betul. Nah, Bu Monik, ini tepat nggak kira-kira ya, ekspansi pemukiman Yahudi sering disebut penghalang perdamaian. Tapi ada juga yang bilang itu bagian dari identitas nasional Israel. Nah, bagaimana Bu Monik melihat hal ini? Ini sebetulnya paling aneh terjadi di dunia saat ini. Orang Yahudi, Bapak Ibu, bisa tinggal di negara mana saja di dunia. Bisa tinggal di wilayah, di kota, di kampung, di mana saja mereka mau. Mau tinggal di Jakarta bisa, mau tinggal di Eropa bisa, di Amerika bisa. Tapi ketika orang Yahudi membangun rumah, mau punya keluarga, mau tinggal di Yudea, itu menjadi masalah. Dianggap mereka adalah pemukim liar. Aneh kan? Padahal kata Yahudi itu berasal dari Yehuda. Suku Yehuda. Jadilah Yahudi. Wilayahnya disebut sejak masa Romawi sebagai Yudea. Makanya dikatakan Herodes Raja Yudea di masa ketika Tuhan Yesus lahir. Nah, Bapak Ibu, jadi jelas ya, orang Yahudi asalnya dari Yudea. Nah, Yudeanya mau diambil, dikasih ke orang Arab. Yang notabene orang Arab datangnya dari Arab. Ini kan udah gak cocok. Kecuali orang Yahudi mau tinggal di Arab. Nah, itulah gak boleh. Itu bukan tanah kamu. Kamu harus beli tanah di situ. Harus menjadi warga negara tersebut. Baru bisa punya kepemilikan tanah dan sebagainya. Sesuai aturan. Kalau ini di daerah Yudea sendiri, lah kok bisa gak boleh. Nah, jadi gak adil gitu ya. Dunia tuh melihat segala sesuatunya itu demi kepentingan Palestina. Padahal kita juga harus lihat orang Yahudi itu manusia juga dong. Masa dia hanya boleh tinggal di daerah, let's say Eropa. Hanya boleh tinggal di Amerika. Sementara di daerahnya sendiri malah tidak boleh, kan aneh. Nah, jadi menurut Bu Monik, apakah kebijakan pemukiman ini sekedar strategi pertahanan atau bagian dari janji Tuhan atas tanah itu yang dipegang kuat oleh umat Yahudi? Bagian dari janji Tuhan. Itu yang dipegang. Karena tadi kan Yoel 3 sudah menjelaskan dengan sangat gamblang. Ayat 20, Yehuda akan didiami turun-temurun. Sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau kita lihat di banyak ayat yang lain, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa lihat selain
Yoel 3 ayat 20 tadi ya, Yehuda akan didiami selamanya. Mungkin bisa lihat Sakaria 2 ayat 12. Nah, dikatakan di sini, dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Jadi Yudea ini adalah miliknya Tuhan. Iya. Bukan miliknya Israel. Hmm. Miliknya Tuhan di tanah yang kudus. Tuhan memerintahkan suku Yehuda lah yang tinggal di sana. Makanya waktu Israel pasca Salomo terbagi dua, jelas ya. Dikatakan Israel Utara ibu kotanya Samaria. Israel Selatan atau Yehuda ibu kotanya Yerusalem. Bahkan ketika Tuhan menghukum bangsa Israel dengan membuang bangsa Israel ke Babel, ke Babilonia, Tuhan tetap memulihkan. Mereka dipulangin lagi oleh Kores. Kembali lagi ke tanah perjanjian. Mereka akhirnya berkembang, melakukan banyak sekali pembangunan kembali. Nehemia membangun tembok Yerusalem. Zerubabel membangun bait suci yang kedua. Lalu Esra memimpin kembali ritual di bait suci. Karena memang itulah maunya Tuhan, memulihkan. Dan kalau kita baca tadi Sakaria 2 ayat 12, Tuhan yang memang memilih Yudea itu sebagai miliknya. Miliknya untuk dikasih ke bangsa yang Tuhan mau. Nah sekarang kita mau melawan apa yang Tuhan putuskan. Ya, kalau bangsa-bangsa menghakimi Israel tidak mau menjaga perdamaian karena ingin menguasai tanah ini, sebenarnya mereka harus tahu juga bahwa itu adalah perintah Tuhan atas mereka. Jadi mereka berdiri di atas firman Tuhan. Betul. Ya. Dan itu. Tuhan juga menjaga tanah itu. Betul. Itu harus dipahami oleh banyak bangsa kalau benar. begitu ya. Termasuk orang Israel sendiri. Karena banyak juga orang Israel itu yang pingin, udahlah kita damai aja lah, kasih aja lah apa yang mereka mau. Bagi daripada kita gitu perang. Ya. Iya. Ini orang-orang gagal paham sebetulnya. Yang akan akhirnya menimbulkan masalah yang lebih besar. Iya. Nah, setelah Hamas kehilangan kekuatan di Gaza, apakah Fatah siap mengambil alih kepemimpinan? Sangat siap. Kenapa saya bilang sangat siap? Karena si Presiden Mahmud Abbas sudah bersuara, Hamas harus meletakkan senjata. Karena dia pingin kan berkuasa, ini bagaikan mimpi. Karena apa? Karena tiba-tiba musuh bebuyutannya dikalahkan. Fatah kan disingkirkan dari Gaza sejak tahun 2006 ketika Hamas menang pemilu. Jadi sekarang dia kayak dapat durian runtuh tanpa angkat senjata, tanpa dia berperang, tanpa dia jadi korban. Dia tiba-tiba lawan politiknya disingkirkan. Makanya dia bersuara harus meletakkan senjata. Karena dia punya harapan, dia punya keinginan, punya mimpi dia yang akan berkuasa di sana. Jadi sangat siap. Sangat siap. Nah, sebaliknya tentu saja harus hati-hati dari sisi Israel. Karena biar bagaimanapun juga sebetulnya Mahmud Abbas itu sudah tidak populer di kalangan rakyat Palestina. Makanya dia takut mengadakan pemilu. Dia udah jadi presiden 2 dekade. Dia takut mengadakan pemilu. Kenapa? Karena takut tergeser, tergusur oleh popularitas tokoh Hamas misalnya. Atau di kalangan dari Fatah sendiri ada nama-nama yang saat ini di penjara. Itulah yang diharapkan mereka bisa dibebaskan dan menjadi pemimpin. Jadi pemimpinnya adalah napi teroris gitu loh. Karena memang Abbas ini memang sudah sangat redup pamornya. Karena ada kasus korupsi juga. Jadi dia tidak populer lagi. Nah, dunia lebih cenderung percaya kepada otoritas Palestina dibanding Hamas. Tapi apakah otoritas Palestina masih punya legitimasi di mata rakyat Palestina? Kalau tadi Ibu Monik berkata bahwa Abbas sudah tidak populer lagi di mata masyarakat Palestina. Gimana menurut Ibu? Abbas memang sudah tidak populer. Dan juga buat orang Israel, pemerintahan Israel ini juga orang yang sebetulnya nggak bisa dipercaya juga.
Kenapa? Karena dia punya program pay for slay, membayar atau menggaji teroris. Oh. Jadi teroris itu dikasih upah. Kalau dia mati disebut sebagai syuhada, dapat upah paling banyak. Keluarganya ya disantunin. Lalu kalau dia dipenjarakan oleh Israel, dengan penjara seumur hidup, keluarganya juga akan menerima santunan. Jadi ini pemerintahan yang tidak meniadakan terorisme, justru menyuburkan terorisme. Padahal klausul ketika terjadi kesepakatan Oslo tahun 1993, Yasser Arafat itu harus menghapus terorisme. Dan itu tidak terjadi. Ini malah dipelihara. Malah digaji. Apakah dunia tahu? Harusnya tahu. Programnya. Karena ini sudah banyak diulas juga. Sudah banyak diangkat. Gitu. Karena gajinya teroris itu juga dari negara-negara barat, negara-negara Liga Arab yang membantu Palestina. Membantu Palestina untuk sejahtera. Tapi ini malah dikasihnya ke pendanaan teroris. Tadi Ibu bilang dia juga pemimpin yang nggak jujur. Jangan-jangan korupsi juga, ada yang bocor juga dari bantuan itu untuk pribadinya ya? Pasti. Karena ya seperti Yasser Arafat aja. Yasser Arafat kan keluarganya sekarang tinggalnya di Paris. Biaya hidup di Paris nggak gratis loh. Iya. Dana-dana dulu, dulu dana-dana semuanya ya masuk ke kantong mereka juga. Bu Monik, kalau Palestina masih terpecah dua kubu, bagaimana mungkin mereka bisa punya satu suara di meja perundingan? Maksudnya Hamas dan Fatah ini. Ada Fatah. Gimana mungkin bisa satu suara? Sebetulnya inilah keuntungan buat Israel ya. Dari sisi ya. Dari satu sisi lawannya ini nggak kompak kan. Jadi ya kerugian ditanggung warga Palestina. Karena apa? Karena ya mereka tidak bisa bersatu. Internal mereka saja berantem. Rebutan kekuasaan Bapak Ibu. Karena apa? Masing-masing ingin menguasai. Ingin kekuasaan. Akibatnya sampai hari ini memang mereka tidak bisa satu. Meskipun Cina sudah menginisiasi agar Fatah dan Hamas itu rukun. Bisa duduk bareng. Bisa memutuskan segala sesuatu yang menyangkut Palestina itu bersama. Cina sudah berperan untuk menjadi mediator pada 2024. Tapi hasilnya apa? Hasilnya malah puji Tuhannya Hamas harus tidak ada lagi di Gaza. Jadi ibaratnya musuh Israel berkurang satu. Nah, Bu Monik, ini bicara Israel dengan Hamas, ya, ancaman dari Hamas. Tapi meskipun sudah ada gencatan senjata diumumkan lewat perjanjian damai ini, Israel kan masih menghadapi ancaman dari Hizbollah, Houthi, dan Iran. Nah, apakah perdamaian di Gaza ini bisa bertahan tanpa jaminan keamanan penuh bagi Israel? Perdamaian yang ada di Gaza saat ini itu hanya gencatan senjata sementara. Jadi memang kita nggak bisa bilang sudah ada perdamaian. Karena memang yang duduk untuk menyatakan ini berhenti perang, ini sudah selesai, itu bukan Hamas, bukan Israel, tapi adalah Amerika, Qatar, Turki, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, disaksikan kayak Indonesia, disaksikan Mesir sebagai tuan rumah, Yordania. Jadi memang yang berantem aja belum ketemu gitu loh. Bagaimana caranya kita bisa menjamin bahwa ini akan langgeng. Tapi juga kita bisa melihat sesuai kata Alkitab, tidak akan damai sampai Tuhan Yesus datang. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang akan berperang melawan antikristus. Jadi karena kita nggak mungkin berharap pada perdamaian versi dunia. Karena harus ada Raja Damai. Karena ancaman itu bisa datang juga dari Hizbollah, dari Houthi. Karena apa? Mereka masih eksis
Karena memang akhir zaman ya, Hmm. kebencian terhadap bangsa Israel itu semakin meningkat. Kenapa kebencian terhadap bangsa Israel semakin meningkat? Karena Yesus Kristus akan datang di tanah tersebut. Hmm. Makanya kebenciannya juga semakin meningkat. Ya. Kalau Tuhan Yesus akan datangnya di Jakarta, mungkin kebencian akan disasarkan kepada bangsa Indonesia. Hmm. Namun ini tidak Bapak Ibu. Karena Ya. kata Alkitab Tuhan Yesus akan datang di Bukit Zaitun. Akan menginjakkan kaki di situ. Hmm. Sehingga kita paham zona konfliknya akan ada di sana. Wahyu juga bilang tentang perang Armageddon. Ini kan perang Armageddon bukan perang di Jakarta, bukan perang di Indonesia. Jadi semua yang terjadi di masa depan yang akan tergenapi itu semua lokus poinnya, tempatnya itu adalah di Israel. Makanya gak heran bangsa ini, Bapak Ibu harus sadari, harus berdoa buat bangsa ini. Karena apa? Karena memang mereka lah yang akan menjadi sasaran, menjadi target dari serangan-serangan iblis. Semakin dekat kedatangan Tuhan Yesus, semakin banyak perang yang akan Israel hadapi. Kita bersyukur loh Bapak Ibu, kita tinggal di Indonesia. Ya. Di Indonesia kita hanya akan nanti mungkin ikut dalam perang Yerusalem. Karena dikatakan seluruh bangsa akan menyerang Yerusalem. Bisa jadi Indonesia akan ikut-ikutan. Siapa yang tahu? Iya. Jadi Ibu Monik ingin berkata bahwa sebenarnya apa yang sedang terjadi ini, di balik itu ada peperangan rohani yang sedang terjadi. Peperangan rohani secara kita sadari Bapak. Itu memang bukan hanya sekarang, dari dulu loh. Iya. Berapa banyak perang yang Israel lalui. Berapa kali Israel ingin dimusnahkan. Iya. Di masa Esther aja mau dihabisi kan. Tapi Tuhan bertindak melalui Esther. Pembuangan ke Babel. Ya. Belum lagi Romawi. Itu semua adalah pola. Sampai hari ini masih ada juga upaya-upaya mengeliminasi bangsa Israel. Belum lagi masa Hitler dengan Holocaustnya. 6 juta orang Yahudi tewas. Jadi iblisnya tetap sama, musuhnya juga tetap sama, bangsa Israel. Mulai dari masa Alkitab, masa Musa, mulai dari masa Yesus, sampai hari ini sama semua. Tapi yang kita harus lihat juga, ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan yang menjaga bangsa ini ya. Betul. Jadi kalau Israel masih ada sampai hari ini itu karena Tuhan. Bukan karena Israelnya hebat, enggak. Karena Tuhan yang menjaga. Dan puji Tuhannya, Tuhan yang sama, itulah yang juga menyertai kita. Kalau Tuhannya beda, kita nggak bisa ya, mungkin kita nggak akan bertahan. Tapi puji Tuhan, Tuhannya sama. Amin. Nah, Bu Monik, baru-baru ini di media, Kepala Staf Militer Houthi, Mayor Jenderal Muhammad Abdul Karim Al-Gamari, itu tewas dalam serangan Israel ke Yaman baru-baru ini. Tapi menurut anggapan kami, kenapa sepertinya Israel kurang serius memberi sanksi kepada Houthi dibandingkan kepada Hamas dan Hezbollah? Nah, bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, mungkin karena faktor jarak ya. Kalau Gaza kan betul-betul dekat sekali dengan Israel. Jadi faktor keamanannya sangat penting. Misal kalau ada teroris dari Gaza masuk ke Israel, dalam waktu 1 jam aja dia bisa sampai. Nah, sementara kalau Houthi kan jaraknya jauh ya Bapak Ibu. Itu sekitar 1.800 kilometer. Jadi jauh. Tapi jangan salah juga, Houthi itu punya rudal, punya drone yang bisa ditembakkan untuk membunuh warga sipil Israel. Nah, dari skala prioritas tentu saja Israel akan menargetkan yang dekat dulu.
Yang dekat-dekat itu Hamas, Hezbollah. Hezbollah lebih dekat dari Houthi malah ya. Iya, karena di Itu Lebanon iya, itu jarak antara Lebanon Gunung Selatan Hermon dengan Israel berbatasan. Utara itu juga cepat itu, dalam Hmm, waktu setengah jam ya, bisa nyampe. betul. Bahkan saya pernah di daerah Metula itu ya, kota terujung di Israel Utara yang berbatasan langsung dengan Lebanon, itu kita jalan kaki udah sampai. Oh, di Di perbatasan dengan perbatasan, Lebanon ya. perbatasannya itu hanya kayak pohon-pohon aja, pohon jeruk gitu ya. Ini Hmm. perbatasan di mana? Itu pohon jeruk. Ya, Oh. saya bingung. Berarti roket diluncurkan bisa dong dekat kita ya, atau bisa. Cuma katanya Hezbollah tidak menyerang wartawan. Ya, mana dia tahu saya wartawan Iya, gitu kan. iya. Dia lihatnya oh ini datang dengan Israel gitu Iya. ya. Jadi memang secara target Houthi jauh. Tapi puji Tuhan memang akhirnya kepala stafnya tewas ya, dieliminasi. Kenapa saya bilang puji Tuhan? Karena sebetulnya Bapak Ibu, Houthi ini adalah pemberontak di Yaman sendiri. Oh. Jadi Houthi ini menentang pemerintahan yang sah. Karena pemerintahan yang sah itu di-backing oleh Arab Saudi. Sementara Oke. Yaman yang dikuasai sama Houthi itu di-backingnya oleh Iran. Jadi ada dua kutub ya, satu Sunni, satu Syiah. Iya. Nah jadi ini kelompok yang menentang pemerintahannya sendiri ya, jadi ngapain kita dukung? Iya, betul. Iya kan, ibaratnya betul. lah pemerintahan yang benar aja dilawan. Jadi pemberontak di negeri sendiri. Makanya disebutnya sebetulnya pemberontak Houthi. Pertanyaan saya agak keluar sedikit. Kan ulama-ulama di Indonesia juga protes tuh dengan ulama-ulama dari Yaman yang masuk ke Indonesia. Iya. Karena Mengaku-ngaku ya. keturunan Nabi lah dan Iya. segala macam. Apakah termasuk mereka ini kelompoknya? Kalau Houthi itu memang karena di backing Iran, karena memang mereka itu Islam Syiah ya. Sementara yang asli Yaman, asli dari bisa dibilang dari Sabah gitu ya, di selatannya Yaman, yaitu orang-orang Sunni. Jadi secara akar konfliknya ya mereka karena perbedaan ideologi tadi, yang satu Sunni, yang satu Syiah. Jadi kalau Habib-habib di Indonesia harusnya mereka Sunni. Karena apa? Karena mereka bukan komunitas yang mengikut Syiah, yang mengikut Houthi tadi, Ansar Allah. Jadi kalau ditanya apakah mereka keturunan asli, nah itu jawabannya harus tanya sendiri nih. Karena yang sebetulnya keturunan asli itu adalah Raja Hussein dari Yordania. Yordania lah yang bisa disebut sebagai keturunan asli dari Nabi Islam, Nabi Muhammad. Oh, begitu maksudnya. Iya. Kenapa? Karena cucu Nabi kan ada dua tuh, Hasan dan Hussein. Nah, Hussein inilah yang punya keturunan. Sebelum menantu Nabi Ali tewas, dibunuh, cucu-cucu Nabi juga tewas. Nah, makanya kerajaan Yordania ini dianggap sebagai, makanya rajanya juga namanya Raja Hussein. Dia menjadi dianggap sebagai keturunan sah dari Nabi Islam. Nah, bagaimana strategi Israel pasca perang Gaza ini? Mereka lebih terbuka pada diplomasi atau justru memperkuat pertahanan mereka? Pasti memperkuat pertahanan. Tetap memperkuat pertahanan. Kenapa? Karena tantangannya kan lebih besar, Pak. Ya. Jadi gini, kalau kita lihat memang perdamaian itu bagus ya. Dalam arti Sandra sudah dikeluarkan dari Gaza. Tapi ada yang namanya pasukan stabilisasi internasional yang akan terdiri dari banyak bangsa. Indonesia termasuk negara kita akan mengirim pasukan ke sana. Nah pertanyaannya, kalau pasukan stabilisasi internasional ini netral, tentu ini menguntungkan Israel. Tapi kalau tidak,
Israel malah akan repot menghadapi begitu banyak Pasukan tentara asing yang ya. seger-seger gitu loh, Iya, baru iya. datang. Kalau orang-orang Hamas, militan-militannya mungkin udah kelelahan dengan perang 2 tahun ini. Kurang makan juga kali. Nah ini masalahnya. Iya, iya. Baru kalau mereka ini betul-betul menjadi penjaga perdamaian, bagus. Masalahnya di situ nanti akan ada Turki Iya. yang dengan punya ambisi juga. Hmm. Dan juga akan ada pasukan Indonesia dulu pernah di Lebanon. Nah itu juga buktinya apa? Hezbollah berhasil juga kan menyerang ribuan rudal roket ke wilayah Israel. Iya, iya, Bahkan iya. ada operasi merebut Galilea oleh Hezbollah. Itu deket banget itu ya. Itu dekat sekali. Iya, Padahal iya. ada pasukan perdamaian. Dan Indonesia mengirimkan kontingen Garuda yang paling banyak jumlahnya 1.000 lebih. Saya bukan mengecilkan arti pasukan perdamaian Indonesia ya, tidak. Tapi yang saya ingin katakan, kita punya contoh, kita punya rekam jejak bagaimana waktu itu ternyata pasukan perdamaian itu gagal mengatur, mengontrol si Hezbollah. Hezbollah lebih licik rupanya ya. Betul, mereka lebih lihai. Nah, bagaimana dengan Hamas di Gaza? Jangan-jangan sama juga, kecolongan juga. Iya, gitu. malah Jadi dikasih peluang nantinya. nah takut itu dia, makanya Israel tetap ada di Gaza, dalam hal ini tetap berada 53% menguasai wilayah jalur Gaza, sehingga bisa dipastikan ada kayak buffer zone antara wilayah Gaza yang dihuni orang Gaza, dihuni teroris Hamas, jihad Islam dan sebagainya. Ada buffer zone, pasukan IDF dulu Bapak Ibu, baru kemudian perbatasan Gaza dan Israel yang diisi oleh kibuts-kibuts yang waktu itu 7 Oktober menjadi korban teror. Bu Monica, apakah stabilitas di Gaza bisa memicu efek domino positif di kawasan? Misalnya normalisasi lanjutan dengan negara Arab lain. Kan waktu itu Israel sudah berdamai dengan beberapa negara Arab ya. Iya, sekarang bisa damai jika tidak ada teroris. Nah, Hezbollah di Lebanon saja disuruh meletakkan senjata juga belum. Iya. Padahal Presiden Lebanon, ini kan presidennya dari Kristen ya, juga sudah mengultimatum harus menyerahkan senjata. Diserahkan ke tentara Lebanon, itu juga belum. Makanya Israel masih menyerang beberapa tempat di Lebanon. Nah yang saya khawatirkan ini juga akan terjadi sama dengan Hamas. Hamas nggak mau meletakkan senjata. Timur Tengah pasti akan jauh lebih damai kalau nggak ada teroris. Udah itu aja sih. Buat apa juga ada teroris? Mereka udah sibuk, Uni Emirat Arab udah sibuk dengan pembangunan. Karena fokusnya sudah kesejahteraan. Arab Saudi udah capek mereka. Mereka pinginnya juga maju. Makanya Arab Saudi paling getol sekarang pembangunan juga. Kota Neom di tepi Laut Merah. Itu akan menjadi kota modern. Kota wisata. Riyadh sekarang menjadi tempat konser paling populer di Arab Saudi. Dengan raja yang sekarang ya. Dengan raja sekarang. Bayangin Bapak Ibu ya. Konser K-pop. Lagu pop Korea, Jepang, itu luar biasa. Yang nonton bukan 100-200 orang, ribuan orang. Nah itu udah perubahan. Mereka udah males perang, udah capek. Yang pingin perang cuma teroris. Nah sayangnya teroris ini masih ada terus. Masih ada juga negara yang seperti Iran, seperti yang membayari Yaman. para teroris ini Betul. Jadi memang Iran juga padahal indah juga untuk dikunjungi. Banyak gereja-gereja yang indah, gereja-gereja Armenia karena mereka punya populasi Armenia. Banyak sinagoga. Tapi kasihan orang-orangnya sama kayak orang Kristen di Indonesia yang didiskriminasi karena minoritas. Jadi memang gimana ya? Damai emang hanya bisa tanpa teroris. Iya.
Hamas baru-baru ini menegaskan Yerusalem sebagai ibu kota Palestina. Hamas tidak menunjukkan tanda-tanda akan berkompromi untuk masalah Yerusalem ini. Bagi mereka, hanya dengan Yerusalem sebagai ibu kota, negara Palestina yang berdaulat akan dapat terwujud. Bagaimana Ibu Monik membaca pernyataan ini? Apakah ini tanda Hamas belum siap untuk berdamai, apalagi melucuti senjata? Apalagi maunya ibu kotanya Yerusalem, ya udah semakin nggak mungkin berdamai. Karena memang gini ya, secara spiritual balik lagi ya, secara spiritual peperangan rohani Bapak Ibu, Yerusalem tuh kota yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Bagi kita umat Kristen, Tuhan Yesus disalib di situ. Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus dikuburkan, Tuhan Yesus bangkit di situ, naik ke sorga di situ di Yerusalem. Tuhan Yesus akan datang kembali di Yerusalem. Jadi secara spiritual ini adalah tempat yang sangat-sangat khusus di mata Tuhan. Dan karena itulah iblis berusaha merebut. Dan karena itu pula kita baca di Sakaria 12 ada perang terhadap Yerusalem. Kenapa ada perang terhadap Yerusalem? Karena Tuhan tahu bahwa di masa depan akan ada negara-negara yang menginginkan Yerusalem sebagai ibu kota. Suka tidak suka kita harus lihat polanya udah menuju ke sana. Coba Bapak Ibu bayangin, kira-kira nih mau nggak sekarang Hamas atau Palestina dibilang, oke, sekarang ibu kota negara Palestina tetap Ramallah. Pasti mereka akan bereaksi. Mereka akan ngotot supaya negara-negara yang mendukung berdirinya Palestina sebagai negara, yang mengakui Palestina sebagai negara merdeka, ada 147 negara, harus bilang ibu kotanya bukan Ramallah tapi Yerusalem. Minimal Yerusalem Timur. Nah ini ya jelas-jelas enggak sesuai. Dan kita gak usah kaget kalau terjadi. Karena apa? Akan ada perang. Karena negara-negara dikatakan di Sakaria 12 akan perang memerangi Yerusalem. Wah, ini kita nggak sampai berpikir ke sana sejauh itu ya. Karena perang Yerusalem belum terjadi, Pak. Iya. Karena perang Yerusalem yang terjadi itu hanya satu contohnya. Raja Sisak, Raja Mesir menyerang Firaun, Sisak menyerang Yerusalem. Atau contoh Nebukadnezar menyerang Yerusalem dari Babilonia. Lalu Romawi, Jenderal Titus menyerang Yerusalem. Tidak dikatakan sesuai dengan Sakaria 12 yang adalah seluruh bangsa. Jadi belum terjadi kan? Iya, tapi ketika Bu Monik bilang angka 147 negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Itu udah hampir. Dan mereka menuntut Yerusalem lah yang menjadi ibu kotanya. Wah, saya baru kepikir, iya ya. Karena memang Bangsa-bangsa ternyata di belakang tuntutan itu. Sudah secara tidak sadar tergenapi Sakaria 12. Iya, ratusan bangsa di belakang itu menuntut Yerusalem menjadi ibu kota negara Palestina. Karena Oki saja yang terdiri dari 53 atau 57 negara itu sudah ingin Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Liga Arab juga sama. Ya kalau ditambah-tambah Oki Liga Arab ya tipis-tipis lah sama. Iya. Wah, ini kita baru kesingkap nih bahwa sebenarnya akhir zaman tuh sudah di depan mata. Betul. Ya. Ini udah siap nih negara-negara di belakang Palestina ini menyerbu Yerusalem. Karena memang sesuai Alkitab juga Pak. Nubuat Alkitab dikatakan Yerusalem menurut kitab Wahyu. Saya nggak sebut ayatnya supaya Bapak Ibu baca. Karena dikatakan diberkatilah orang yang membaca kitab Wahyu. Nah Bapak Ibu baca di kitab Wahyu, Bapak Ibu akan menemukan Yerusalem itu akan dikuasai selama 42 bulan. 3,5 tahun. Jadi ada masanya kita akan kehilangan Yerusalem. Karena itu Bapak Ibu yang punya dana, masih sehat, punya waktu, datang ke Yerusalem sebelum dikuasai bangsa-bangsa yang tidak mengenal
Tuhan. Ya. Nah, Bu Monik, hak kembali atau right of return pertama kali dicetuskan oleh Folke Bernadotte. Adalah hak bagi pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah Palestina sudah lama menjadi isu sensitif. Tapi apakah itu masih realistis? Pernyataan itu. Jadi gini, hak untuk kembali itu sesungguhnya ya kalau kita lihat Pak, berdasarkan hukum internasional Bapak Ibu, warga Palestina tidak memiliki hak untuk kembali ke rumah-rumah yang mereka klaim berada di wilayah Israel. Kenapa? Karena mereka dengan kesadaran mereka sendiri, dengan sukarela mereka pergi. Tidak dipaksa. Kenapa saya berani mengatakan mereka tidak dipaksa? Karena orang-orang Arab Palestina yang masih menempati rumah mereka di wilayah Israel, itulah yang menjadi warga negara Israel saat ini. Total populasi Israel ada 10 juta. 8 jutanya orang Yahudi, 2 jutanya orang Arab. Nah orang Arab ini dari mana? Ya itulah mereka-mereka yang tidak pergi ketika Israel menjadi negara. Oh, mereka memilih waktu mereka keluar memilih, itu ya? Nggak mau tunduk? Nggak mau. Saya nggak mau berada di bawah Israel, saya pergi. Yang mau tunduk tetap? Yang mau tunduk tetap mereka punya rumah sendiri, mereka punya tanah mereka jadi warga negara Israel. Karena mereka suka rela memilih keluar, nggak ada hak lagi. Mereka tidak punya hak lagi untuk kembali. Namun narasi yang dibikin, disebarkan adalah mereka ini diusir. Sehingga mereka menuntut hak mereka untuk kembali. Kalau diusir kenapa masih ada yang 2 juta? Nah itu dia. Lah ini yang 2 juta masih tinggal 2 juta kok. Tuh banyak dia nggak apa-apa. Gitu ya. Kan aneh. Jadi kok ada yang kamu kalau misalnya ya semuanya pergi. 0 orang ada di situ. Oke kita bisa maklum. Oh iya mereka diusir. Gitu. Kenapa diusir? Ya karena Israel nggak mau ada orang Arab. Lah ini enggak Pak. 2 juta orang sekarang ini menjadi warga negara Israel. Dan dari 2 juta warga negara Israel yang adalah orang Arab ini juga banyak yang jadi tentara Israel. Betul. Mereka dikasih pilihan. Mereka boleh jadi tentara kalau mereka mau. Kalau tidak mau tidak masalah. Karena apa? Orang Yahudi, bangsa Israel tidak mau sesama Arab saling berperang. Mereka menghargai. Mereka ini orang Arab Israel. Janganlah berperang dengan Arab Palestina. Itulah cara mereka berpikir. Tapi banyak juga. Tapi banyak yang merasa oke, ini tanah air saya. Jadi saya mau berperang demi menjaga negara Israel. Jadi silakan dikasih pilihan. Oh gitu ya. Jadi boleh-boleh aja, sah-sah saja. Tapi untuk hak untuk kembali secara hukum di bawah hukum internasional sesungguhnya tidak ada. Karena ada juga yang namanya konvensi pengungsi. Konvensi pengungsi tahun 1951 ini memuat larangan pemulangan paksa pengungsi yang bertentangan dengan keinginan mereka. Jadi kalau mereka tidak mau, ya mereka tidak boleh dipaksa. Tapi sama juga, mereka tidak boleh minta saya mau pulang kembali ke rumah saya tuh di Tel Aviv misalnya. Lah, kamu waktu itu keluar sendiri. Itu jadi bukan mereka. salah Israel kalau kamu keluar rumah kamu akhirnya diambil oleh orang lain. Kalau mau lihat sejarahnya di Alkitab malah itu memang miliknya orang Israel. Itu dia. Jadi memang kita kadang-kadang berusaha melogikakan banyak hal tanpa kita tahu bahwa sebetulnya kenyataannya yang terjadi tidak seperti itu. Gitu. Oke, terima kasih penjelasan yang gamblang untuk bisa dipahami oleh God Lovers sehingga kita mulai berdiri di tengah, ya, dalam arti tidak terpengaruh oleh narasi-narasi yang miring tentang Israel hari ini. Mungkin contoh sederhananya kalau transmigrasi ya Pak. Kan di Indonesia transmigrasi ya. Sebuah kampung akhirnya ditransmigrasikan. Akhirnya dia kan mereka kehilangan tanah.
Nah ini kan juga kesadaran ya. Iya. Kalau mereka mau, Mm. oke, mereka ditransmigrasikan, dapat tanah yang lain di tempat yang baru. Iya. Tanah yang di sini ya udah dikuasai oleh pemerintah, dipakai untuk waduk, dipakai Iya. untuk proyek-proyek pemerintahan. Mhm. Sama konteksnya ketika terjadi perang, mereka, aduh, kami ada di bawah negara Israel, kami nggak mau, kami nggak suka, kami pergi. Iya. Nah itu keputusan pribadi. Iya. Tapi kalau dia bilang saya mau tetap di sini, ini rumah saya, ini tanah saya, silakan. Israel menjadikan mereka warga negara. Iya, betul. Sederhana. Iya. Nah, bagaimana posisi Israel terhadap isu ini? Dan bagaimana sikap negara-negara Arab yang jadi tuan rumah pengungsi? Kalau right of return ditolak, apakah impian negara Palestina otomatis tertutup? Nah masalahnya gini, waktu tahun 1948 terjadi, Bapak Ibu semua, orang itu pergi secara sadar menjadi pengungsi. Pengungsi di mana? Pengungsi di Yordania. Berada di bawah kerajaan Yordania. Karena tanah yang tadinya jatahnya Arab jadi milik Yordania. Karena dikuasai Yordania. Ada yang ke Gaza, berada di bawah Mesir. Nah ini semua pengungsi. Masalahnya mereka yang berada di Yordania tidak semuanya diberikan status kewarganegaraan. Demikian juga yang di Mesir tidak diberikan sebagai status kewarganegaraan. Karena dianggap mereka ini bukan warga negara Mesir, bukan warga negara Yordania. Hanya pengungsi. Karena dia mengungsi dari wilayah bekas Israel. Nah, yang disalahin Israel. Bukan Yordania, bukan Arab. Mesir. Iya, Mesir. Karena apa? Karena dianggap lah ini kan korbannya Israel kan lah. Padahal Israel jadi negara juga karena dibagi sama PBB. Iya. Yang harusnya dilakukan oleh Yordania dan Mesir adalah menjadikan warga pengungsi ini sebagai warga negara. Sehingga mereka bisa cari kerja, mereka bisa jadi warga negara yang punya hak-hak dan sebagainya. Akhirnya akibatnya beranak cucu sebagai status pengungsi. Status pengungsi itu lagi balik lagi ya. Karena mereka status pengungsi, mereka dianggap tidak punya tanah, tidak punya warga negara. Ya gimana caranya mereka mau diklaim sebagai Palestina? Karena mereka tidak hidup di tanah di mana mereka berada sebagai negara Palestina gitu loh. Jadi ini kayak apa ya? Kayak menjadi sebuah masalah, problem yang turun-temurun. Harusnya kan yang jadi pengungsi hanya bapak ibunya. Setelah punya anak ya mereka jadi warga negara Mesir atau warga negara Yordania. Atau warga negara Lebanon kalau dia mengungsinya ke Lebanon. Aturannya begitu ya. Ternyata ini lahir tidak. Di negara di mana orang tuanya tinggal jadi warga negara. Ternyata mereka tidak seperti di Lebanon. Mereka itu hanya boleh tinggal di kamp pengungsian dan mereka tidak boleh cari kerja. Mereka tidak diberikan hak oleh Lebanon untuk sebagai orang normal gitu loh, yang berfungsi untuk mencari pekerjaan sesuai kapasitasnya. Lebanon, Iya, jadi kasihan memang sebetulnya orang-orang Arab Palestina yang nggak jelas statusnya. Mereka diperlakukan diskriminatif oleh sesama Arab, oleh orang Yordania, orang Mesir dan orang Lebanon sendiri. Di Suriah juga sama, Pak. Ketika konflik Suriah terjadi, korbannya adalah pengungsi Palestina juga. Makanya dari Yarmouk itu kamp pengungsian orang-orang Palestina. Itu mereka waktu ada ISIS juga terpaksa mereka mengungsi lagi. Terlunta-lunta lagi. Tapi semuanya dibilangnya korban dari Israel. Padahal udah jelas-jelas korban ISIS 2014. Jadi bisa dipahami ya latar belakang ini. Kesalahan semua dijatuhkan ke Israel padahal padahal nggak seperti itu. Nah, dalam rencana 20 poin versi Trump, pembebasan sandera dan normalisasi diplomatik disebut langkah awal menuju perdamaian total atau perdamaian sejati. Menurut
Bu Monik, apakah ini visioner atau retorika politik, Bu? Retorika juga bisa, Hmm. visioner ya tentu saja kita berharap semakin banyak negara yang berdamai dengan Israel. Karena contoh Suriah Bapak Ibu itu dikatakan akan berdamai dengan Israel. Lebanon juga diisukan akan berdamai dengan Israel. Namun yang menarik ketika Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan pemilu akan segera dilakukan di Israel setelah Israel berdamai dengan Arab Saudi dan Indonesia. Jadi Trump sempat mengeluarkan pernyataan tersebut. Jadi seakan-akan dalam waktu dekat, karena tuntutan dari publik Israel adalah pemilu itu dilakukan sekitar bulan Juni. Juni tahun 2026. 2026. Gitu. Jadi kita akan melihat apakah akan ada kesepakatan Abraham yang Indonesia ikut serta di dalamnya. Iya. Oh, iya. Nah, ada yang bilang KTT Gaza ini lebih mirip panggung politiknya Trump ketimbang forum perdamaian sejati. Apakah Bu Monik setuju dengan pendapat ini? Panggung ya memang betul ya. Karena ia bahkan sampai terbang ke Israel untuk menyambut pembebasan sandera tersebut. Tapi kita patut mengerti bahwa memang tidak mungkin terjadi jika Trump tidak melakukan sejumlah hal. Jadi patut diapresiasi juga. Karena pada dasarnya kehidupan atau nyawa itu jauh lebih berharga dari apapun juga ya. Jadi ketika 20 sandera hidup itu bisa hidup dan bisa dipulangkan kembali ke Israel, itu adalah sesuatu yang sungguh luar biasa. Dan orang Israel langsung menginginkan Trump itu diberikan hadiah Nobel perdamaian. Oh, luar biasa ya. Tapi karena untuk tahun 2025 itu sudah tutup masa pengajuannya, sepertinya akan diusulkan untuk 2026. Buat Nobel Trump. Nobel perdamaian untuk Presiden Trump. Iya. Nah, Bu Monik, belakangan ini kita melihat perubahan sikap banyak negara barat yang mendukung pengakuan Palestina. Lalu kita lihat banyak negara Eropa menilai kesepakatan ini terlalu pro-Israel. Apakah KTT ini justru memperdalam polarisasi global? Bagaimana Ibu Monik melihatnya? Ya Bapak Ibu, kalau kita lihat sangat disayangkan negara-negara barat yang notabene itu kebanyakan adalah negara-negara mayoritas Kristen itu gagal paham tentang Israel. Harusnya kan mereka karena mereka mayoritas Kristen, mereka baca Alkitab, mereka mengerti Israel di akhir zaman. Mereka tidak akan melakukan langkah-langkah yang membuat terjadinya konflik antara Israel dengan Palestina. Karena kalau kita kembali lagi ke awal perbincangan kita udah tahu sebetulnya ada negara Yordania yang notabene adalah bagian dari mandat Inggris yang dibagi dua oleh pemerintah Inggris sendiri pada masa itu untuk menjadikan Yordania ini sebagai negara pada tahun 1946. Jadi sudah ada negara Yordania, jadi nggak perlu lagi ditambah satu negara Palestina. Nah kalau kita lihat juga bagaimana kebenaran itu menjadi tantangan di akhir zaman ini. Suka tidak suka, semua orang yang melawan Israel itu sebetulnya melawan kebenaran. Kenapa? Karena Israel itu ide dasarnya kan dari Alkitab. Tuhan mengubah nama Yakub menjadi Israel. Tuhan yang membentuk bangsa Israel dengan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. Tuhan yang memilih Ishak bukan Ismail. Tuhan yang memilih Yakub bukan Esau. Tuhan yang memilih bangsa Israel untuk diberikan tanah perjanjian. Jadi kita udah terima aja gitu loh sebagai sebuah kebenaran. Tapi sekarang yang ada justru negara-negara barat tadi malah ingin menganggap ini sebuah terlalu pro Israel gitu ya. Enggak Bapak Ibu, ini pro kebenaran, pro Alkitab. Nah ini yang penting. Karena apa? Karena ada ayat juga di 2 Korintus 13 ayat 8.
Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Jadi jelas Bapak Ibu, ngapain sih susah-susah melawan kebenaran? Ada ayatnya kok, kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Dan kalau kita baca juga, kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Kebenaran dan kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Nah, udah. Ngapain juga kita melawan Tuhan? Keputusan Tuhan. Keputusan Tuhan. Dan melawan Tuhan itu sendiri. Karena kan Tuhan Iya. Yesus juga bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Iya. Tadi Ibu Monik bilang mereka itu negara-negara mayoritas Kristen. Tapi nggak baca Kenapa Alkitab. nggak baca Alkitab yang menubuatkan bahwa Allah sendiri yang memilih Yerusalem Iya, sebagai tempat nanti kedatangan yang kedua ya? betul. Lalu kenapa mereka malah justru mendukung yang salah? Itu penegasan dari Bu Monik. Betul. Iya, terima kasih Bu. Media global menampilkan euforia pasca pembebasan sandera. Tapi apakah publik dunia benar-benar paham kompleksitas konflik ini? Mungkin publik akhirnya, saya berharap ya Bapak, Ya. publik akhirnya paham bahwa betul loh Hamas itu menyandra. Publik akhirnya tersadarkan. Oh benar ternyata. Perang di Gaza untuk membebaskan para sandera. Tawanan. Karena apa? Buktinya ada kok 20 orang yang dibebaskan. Iya. Masih ada mayat yang disekap. Benar ternyata. Iya. Israel enggak bohong. Jadi ketika terjadi euforia di kalangan rakyat Israel itu sesuatu yang wajar. Karena bagaikan mimpi mereka bisa pulang dengan selamat. Bagaikan mimpi perang bisa berakhir. Iya. Jadi tidak masalah kalau untuk euforia. Yang perlu adalah sadar bahwa nih dunia menghadapi kebohongan yang selama ini dibungkus dengan bahasa kemanusiaan. Padahal menyandra itu juga tidak manusiawi. Iya. Jadi berita-berita yang disampaikan keluar mestinya berimbang dan malah dipahami dari dua sisi. Betul. Ya. Berharap bahwa masyarakat dunia semakin memahami sebenarnya situasi yang ada di sana ya. Nah, sebagai mantan wartawan, bagaimana Ibu menilai framing media Barat terhadap Israel dan Palestina? Kalau kita lihat selalu ya berita-beritanya memang kebanyakan, mungkin bisa saya bilang 90% itu negatif. Wow, tentang 90%. Israel. Kenapa? Karena memang iblis bapa segala dusta. Dan mau tidak mau kita harus mengakui bahwa dunia ini telah jatuh di tangan iblis. Makanya nanti Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus baru mengikat iblis selama 1000 tahun. Iya. Tapi yang kita lihat sekarang Bapak Ibu adalah bagaimana misinformasi, berita palsu penuh di media sosial kita. Media mainstream kita juga tidak jujur. Masih banyak misinformasi yang disampaikan. Iya. Kita nggak usah heran sebetulnya karena memang jelas sekali. Iblis bapa segala dusta, dan kita ini sekarang ini peperangan rohani, roh-roh jahat di udara, menentang pengenalan akan Tuhan. Kebenaran bisa diputarbalikkan. Iya. Bahkan nggak bisa bedain tangan kanan sama tangan kiri. Jadi ya kita patut mengasihani orang-orang yang tidak baca Alkitab. Karena apa? Karena mereka memang tidak punya Alkitab. Mereka bukan beriman pada firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Jadi kita harus berbelas kasihan. Tapi belas kasihan juga harus ada tindakan. Makanya Tuhan bilang lakukan amanat agung. Menjadikan mereka semua murid.
Jadi memang harus ada dua, berdoa dan bekerja. Perbuatan ya. Iya, iman tanpa perbuatan mati. Kalau kita Hmm. berdoa doang tanpa ada yang kita lakukan, ya nggak bisa juga Bapak Ibu. Hmm. Mendoakan orang tanpa kita menginjili, bagikan firman. Orang itu juga belum percaya juga bisa jadi. Karena apa? Karena dia nggak mendengar kebenaran tersebut. Iya. Nah sama di media juga sama. Kalau kita hanya baca dari satu versi yang masuk ke kepala kita, tentu saja sampah doang. Nggak ada Iya kan? filter ya. Karena nggak ada filternya. Iya. Kalau kita punya pembanding, kalau makanya saya suka bilang, banyak yang tanya ke saya, Bu Monik ini benar atau enggak. Saya bilang, setiap kali Bapak atau Ibu nonton video-video hoax, video-video yang serupa akan membanjiri timeline Bapak Ibu. Otomatis Bapak Ibu akan disodorkan sampah demi sampah demi sampah. Ibaratnya kita jadi tempat sampah. Ya sekarang keputusan kita sendiri dong. Kita nggak mau nonton, ya otomatis nggak akan ada. Sampah-sampah itu dibuang ke timeline kita. Ngapain kita nonton? Nonton yang kita pilih. Kita pilih satu, dia akan muncul lagi. Kalau kita pilihnya yang baik, tentu yang baik itu yang akan muncul terus-terus. Buat apa Bapak Ibu? Otaknya disayang. Jangan dikasih sampah. Jadi ada benarnya kalau bicara tentang Israel, saudara harus melihat ke fakta Israel. Gitu ya Bu Monik ya. Supaya nggak salah dalam menilai. Bukan promosi ya. Tapi memang saya melihat ya. Kebanyakan orang yang cenderung nontonnya nggak benar, itu pikirannya tambah lama tambah jahat loh Pak. Iya, makanya cari perimbangannya, informasi yang benar supaya kita tidak memiliki pemahaman yang salah. Dan ini juga berlaku untuk pendidikan anak sebenarnya. Anak disodorin game kekerasan, cenderung jadi jahat. Jadi hati-hati. Ini bukan tentang soal Israel aja ya. Ini menyangkut semuanya gitu loh. Semua. Apa yang masuk, ya ibaratnya kita milih masukin sampah atau masukin yang baik gitu aja. Masuk sampah, keluarnya sampah juga. Nah, berkaitan dengan itu, apakah ada perubahan dalam opini publik global terhadap Israel pasca perang Gaza ini? Bisa dibilang kalau di Indonesia sepertinya belum ada ya Pak. Oh, belum ada ya. Masih banyak yang pemberitaannya tuh malah kayaknya kesel gitu loh sama Israel. Karena kan Israel dalam hal ini posisinya malah di atas ya. Karena Hamasnya yang harus melepaskan sandera, lalu Hamas harus meletakkan senjata. Jadi narasinya kemudian, wah Israel menyerang Gaza lagi tanpa dikasih tahu bahwa ada 2 tentara Israel mati diserang oleh Hamas. Jadi tetap ya belum berubah. Belum berubah ya. Belum berubah. Walaupun mereka menyaksikan bahwa ada tawanan 20 tawanan yang bebas. Walaupun presiden kita Prabowo sudah hadir di sana ya. Betul. Narasi-narasinya masih sama, bahkan cenderung menurut saya agak lucu ya. Karena nggak happy dengan perdamaian gitu loh. Nggak happy, nggak bahagia melihat perang ini sudah berakhir. Malah masih tetap aja ngotot bahwa wah ini Israel nih harus mengembalikan tanah Palestina yang dicuri, tanah Palestina yang dijajah lah. Jajah tahun berapa aja nggak bisa dijawab. Iya. Memutarbalikkan fakta. Iya betul. Ya. Nah Bu, kalau melihat perjalanan panjang sejak 1948 Israel merdeka, apakah Ibu percaya perdamaian sejati di Timur Tengah mungkin tercapai? Tanpa Yesus, tanpa Sang Raja Damai tentu tidak ada. Bahkan Alkitab dengan jelas mengatakan di Yesaya 28 ayat 18, perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku. Apabila cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kamu akan hancur diinjak-injak. Akan ada masa di mana ada perdamaian semu, perdamaian palsu. Kenapa palsu? Karena berjanjinya dengan dunia orang mati.
Berjanjinya dengan maut. Ya. Kapan? Kita belum tahu. Tapi akan terjadi. Hmm. Daniel 9 ayat 27 juga dengan jelas menegaskan, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ini ayat yang sering dikaitkan dengan antikristus. Ya. Atau pembinasa keji atau manusia durhaka di Alkitab kita. Ya. Karena apa? Karena ujung-ujungnya nanti memang akan ada pemerintahan antikristus. Yang diawali dengan masa damai. Damai yang semu. Damai yang akan memunculkan seorang tokoh yang dianggap sebagai pembawa damai tetapi damai palsu. Damai yang akhirnya ujungnya adalah maut tadi. Kenapa dibilang maut? Karena dia akan membinasakan. Dikatakan tadi kan jelas di Daniel 9 ayat 27. Membinasakan. Nah ini adalah pembinasa keji itu sendiri yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Itulah Jadi antikris. Itulah antikristus. Yang akan muncul di bait Allah. Akan muncul di bait suci. Menurut Tuhan Yesus. Makanya akan ada periode damai di mana bangsa Israel akan diperbolehkan membangun bait suci. Tapi akan disalahgunakan oleh antikristus. Akan disalahgunakan oleh pembinasa keji ini. Kenapa akan disalahgunakan? Karena memang ujungnya maut. Ujung-ujungnya adalah antikristus akan minta disembah. Antikristus akan menghasilkan sebuah sistem yang akan membuat masa aniaya. Kalau saya nangkep nih, urut-urutannya yang Ibu sampaikan adalah perdamaian semu antara Israel dan bangsa-bangsa. Lalu kemudian Israel membangun bait suci. Lalu kemudian akan muncul antikris dan tidak lama kemudian kedatangan Tuhan Yesus. Tribulasi dulu Pak. Tribulasi. Karena ada masa aniaya selama 7 tahun itu. Baru setelah itu Tuhan Yesus yang akan membereskan antikristus. Karena nggak ada lagi yang bisa. Baik. Dan terakhir, sebagai seorang pencinta Israel dan pengikut Kristus, apa makna sejati dari perdamaian bagi bangsa Israel dan dunia? Perdamaian yang sejati selalu saya mau kembalikan kepada Sang Raja Damai. Bapak Ibu, kita nggak mungkin punya damai tanpa Yesus. Mau di dalam kehidupan sekarang, di dalam kehidupan nanti. Semua harus ada Yesus. Yesus Sang Raja Damai. Kalau kita mau aplikasikan di dalam hubungan Israel dan Palestina, semakin kita ngotot adanya negara Palestina, semakin tidak akan damai. Tapi semakin kita selaras dengan firman Tuhan, maka kita akan damai. Jadi yang saya ingin bagikan adalah, Bapak Ibu, soal Israel, soal Palestina, soal konflik di dunia, seharusnya tidak membuat damai sejahtera Bapak Ibu itu hilang. Selama Bapak Ibu punya Yesus Kristus. Yeshua HaMashiach. Nggak akan hilang. Tapi kalau jangankan konflik Israel Palestina, konflik Bapak Ibu sendiri deh. Anak dengan orang tua, suami dengan istri. Iya kan? Tanpa Yesus nggak damai juga kan Pak? Jangankan mikirin konflik Israel dan Palestina. Iya kan? Jadi sekarang damai yang sejati kita dulu. Damai dimulai dari diri kita sendiri. Selama kita punya Yesus, harusnya Bapak Ibu hidupnya damai sejahtera. Karena hanya Dia yang bisa kasih damai sejahtera. Sama, itu juga berlaku di aras bangsa-bangsa. Selama ada Yesus, harusnya damai. Karena Yesus Raja Damai. Karena Yesus Raja Damai. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak ada Yesus, mau kayak apapun jungkir balik,
mau damai teken kontrak, Hmm, tanda tangan MOU, Nobel Iya. perdamaian berderet-deret, hmm, nggak akan bisa. iya. Baik, terima kasih banyak nih Sama-sama. Ibu Monik yang luar biasa menjelaskan kepada kita dari sisi sejarah dan juga kondisi dan keadaan hari ini tentang keadaan Israel dan Hmm. juga masalah Hamas, Palestina dan juga kerajaan Yordan yang sebenarnya merupakan tanah yang sudah Tanahnya dibagi sudah dari awal dibagi, ya. betul. Iya, God lovers, kita baru saja mendengar pemaparan yang sangat mendalam dari Ibu Monique Rickers tentang arah masa depan Israel dan Palestina. Kita belajar bahwa perdamaian sejati tidak mungkin dibangun hanya di atas meja diplomasi, tapi harus berakar pada kebenaran dan keadilan. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa dan politik bisa berubah, tetapi janji Allah atas Israel dan rencana keselamatannya tidak pernah gagal. Amin. Dan ketika dunia berusaha menciptakan perdamaian tanpa sang Raja Damai, damai itu akan selalu rapuh. Seperti tertulis dalam Mazmur 122 ayat yang ke-6. Berdoalah untuk keselamatan Yerusalem. Biarlah sejahtera bagi orang-orang yang mencintaimu. Kita tidak hanya dipanggil untuk memahami isu Israel, tetapi juga untuk mendoakan perdamaian yang sejati. Perdamaian yang hanya dapat diberikan oleh Yesus Kristus, Mesias Israel dan Juru Selamat dunia. Terima kasih banyak Bu Monique Rickers Sama-sama. untuk wawasan dan penjelasannya yang sangat mencerahkan, dan juga kepada Anda semua God lovers yang sudah setia menyimak sampai akhir. Tetap ikuti Diaspora TV Talkshow berikutnya, karena kita akan terus membahas isu-isu global dari sudut pandang iman Kristen yang mencerahkan. Saya Pendeta Martin Harefa bersama Ibu Monique Rickers pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Tuhan Kaulah harapanku, Tuhan Kaulah penolongku, takkan pernah Kau biarkan